tentang asal-usul nama Kampung Uka-Uka yang ditulis oleh Laila dalam cerita rakyat dari Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sebuah kampung pesisir di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Datu Ning Mundu bersama istrinya Diang Bungas. Ning Mundul bertubuh kekar, berkulit kecoklatan. Pakaiannya sederhana, rumahnya biasa saja, namun seluruh kampung menghormatinya. Mengapa? Karena semua orang tahu bahwa Ning Mundul memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dipanggil Datu. Ning Mundul bekerja sebagai nelayan sekaligus petani. Ia senantiasa membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Diang Bungas berasal dari kampung tetangga. Ia terkenal sebagai perempuan yang cantik, ramah, serta suka menolong. Pertemuan Diang Bungas dan Ning Mundul terjadi ketika Diang Bungas bersama teman-temannya sedang mencari kerang di tepi pantai. Saat itu kakinya tidak sengaja menginjak duri landak laut. Ning Mundul yang kebetulan sekali melintas segera mengobati luka tersebut. Diang Bungas terkesan dengan kebaikan Ning Mundul hingga akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia sebagai pasangan suami istri. Kehidupan di kampung berjalan dengan damai dan harmonis. Seluruh warga bekerja sebagai nelayan dan petani. Namun, kehidupan tidak selalu tenang. Suatu pagi, terlihatlah sebuah kapal besar perlahan mendekati pantai. Bukan kapal nelayan, bukan kapal dagang, melainkan kapal para perompak. Para perompak biasanya mengambil harta benda milik warga, mengambil persediaan air bersih secara paksa, dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Saat para perompak tiba di rumah Ning Mundul, mereka melihat Diang Bungas sedang menjemur ikan. Kapten perompak terpikat oleh kecantikan Diang Bungas dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menculik Diang Bungas agar dijadikan istrinya. Diang Bungas berusaha melawan, "Lepaskan aku, lepaskan aku!" Namun karena jumlah perompak terlalu ramai, ia hanya mampu memanggil suaminya dengan seruan, "Uka! Uka!" Jeritan tersebut terdengar oleh seluruh warga kampung. Salah seorang warga segera berlari menuju kebun tempat Ning Mundul bekerja untuk memberitahukan bahwa istrinya diculik dan kampung diserang. Mendengar kabar tersebut, Ning Mundul tidak gegabah. Ia segera membereskan peralatannya dan bersegera ke kampung. Setibanya di kampung, Ning Mundul meminta kapten perompak melepaskan istrinya. "Tolong lepaskan istriku. Akan kuberikan semua harta yang kamu punya. Namun lepaskan istriku," pinta Ning Mundul. "Dialah hartamu yang ku mau." Menyadari bahwa jalan damai tidak lagi berguna, Ning Mundul menantang kapten perompak untuk beradu kekuatan. Kesepakatannya, jika Ning Mundul menang, maka seluruh perompak harus meninggalkan kampung dan membebaskan Diang Bungas. Pertandingan pertama, lomba lari mengelilingi kampung sebanyak 3 putaran. Awalnya kapten perompak yang sombong yakin bahwa dia akan menang. Namun, Ning Mundul telah mengalahkannya dengan mudah. Pertandingan kedua, bab panca, yaitu adu kekuatan tangan. Ning Mundul keluar lagi sebagai pemenang. Kapten perompak pun tidak puas hingga akhirnya menantang Ning Mundul untuk beradu panca pelang, yaitu adu kekuatan tangan dalam posisi bertiar. Kapten perompak kalah lagi.
Dan akhirnya tantangan terakhir yaitu menebas ikat bambu kecil atau tamiang. Kapten mengambil senjata pusakanya dan tas gagal memotong tamiang tersebut. Ning Mundul mengambil mandaunya dan tas. Awalnya bambu tersebut masih tampak berdiri, namun begitu didorong sedikit saja, brak, tamiang tersebut terbelah menjadi dua. Akhirnya kapten mengakui kekalahannya dan segera meminta maaf kepada istri Ning Mundul dan Ning Mundul. Datu, sebagai bentuk penyesalan, aku ingin menjadikan kau saudara angkat. Tentu saja saudara. Begitulah, para perompak berubah dari musuh menjadi sahabat. Kapten perompak tersentuh hatinya dan berjanji akan meninggalkan kehidupan sebagai perompak dan menjadi orang yang mencari nafkah dengan cara yang halal. Beberapa bulan kemudian, kapten perompak yang kini sudah berubah menjadi pedagang datang untuk mengundang Ning Mundul dan istrinya sebagai tamu kehormatan. Pokoknya Ning Mundul memberitahukan kepada awak kapal untuk segera berpindah ke sisi sebelah laut. Namun mereka tidak memahami apa artinya dan tidak menurutinya. Namun saat Ning Mundul menaiki kapal, kapal tersebut miring hampir tenggelam. Begitu menyadarinya, para awak kapal segera berpindah ke sisi lain dan akhirnya kapal kembali seimbang. Peristiwa tersebut membuat semua orang kagum dengan Ning Mundul dan nama Ning Mundul semakin dikenal di berbagai daerah. Kampung tempat Ning Mundul tinggal kemudian diberi nama dengan nama Kampung Uka-Uka. Nama tersebut berasal dari jeritan istri Ning Mundul ketika memanggil suaminya, "Uka, Uka." Jeritan tersebut tidak hilang di telan waktu, melainkan menjadi nama sebuah kampung yang kini dikenal dengan nama Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sahabat-sahabatku, hari ini kita belajar bahwa keberanian tidak harus disertai dengan kemarahan. Kekuatan tidak harus disertai dengan kesombongan. Dan kemenangan yang paling indah bukan ketika kita mengalahkan musuh, melainkan ketika kita berhasil mengubah musuh menjadi saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.